Salam sahabat yang terkasih, selamat datang di Teduh Sejenak. Mari kita meluangkan waktu sejenak, menenangkan hati, melepaskan segala beban pikiran, dan membuka telinga rohani kita untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi kekuatan baru, penghiburan, dan damai sejahtera bagi setiap kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12, ayat 12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti pernah melewati jalan penderitaan. Bentuknya bisa berbeda-beda. Ada yang harus menanggung sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang harus menghadapi masalah ekonomi yang menekan. Ada yang hatinya hancur karena dikhianati, ditinggalkan, atau kehilangan orang yang dikasihi. Dalam momen-momen seperti itu, kita sering bertanya dalam hati, mengapa Tuhan izinkan aku melalui ini? Mengapa jalan hidupku tidak semulus orang lain? Apakah Tuhan masih peduli? Rasul Paulus mengingatkan kita lewat Roma pasal 12, ayat 12 bahwa ada 3 hal yang harus dipegang erat oleh orang percaya. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. 1. Bersukacita dalam pengharapan. Sukacita yang Paulus maksud bukanlah perasaan senang karena keadaan berjalan sesuai keinginan kita, bukan sukacita karena masalah selesai, tetapi sukacita yang lahir dari keyakinan bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Ibarat seorang petani, saat ia menabur benih, ia tidak langsung melihat hasil. Bahkan tanah yang kering dan keras membuat benih itu seolah hilang. Namun, petani tetap bisa bersukacita, karena ia tahu pada waktunya, benih itu akan tumbuh, berakar, bertunas, dan berbuah. Begitu pula hidup kita. Mungkin sekarang kita masih menabur dengan air mata, tapi firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur pasal 126, ayat 5. 2. Sabar dalam kesesakan. Kesabaran adalah salah satu ujian iman yang paling sulit. Dunia mengajarkan kita untuk mencari jalan pintas, untuk cepat keluar dari penderitaan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa harapan. Kesabaran berarti tetap teguh, tidak menyerah, dan percaya bahwa ada maksud baik di balik setiap kesesakan. Bayangkan sebuah batu permata yang indah. Batu itu tidak langsung berkilau, ia harus melalui tekanan, gesekan, bahkan pukulan berulang kali, barulah keindahan sejatinya terlihat. Demikian juga dengan kita, penderitaan yang Tuhan izinkan dapat membentuk kita, mengikis ego, menguatkan iman, dan menajamkan karakter Kristus di dalam diri kita. 3. Bertekun dalam doa. Doa adalah nafas orang percaya. Tanpa doa, iman kita akan lemah di tengah penderitaan. Doa seringkali menjadi senjata terakhir yang kita miliki, tapi sesungguhnya doa adalah kekuatan pertama yang seharusnya kita andalkan. Yesus sendiri, ketika berada di Taman Getsemani, berdoa dengan sangat sungguh hingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Ia menunjukkan pada kita bahwa dalam tekanan yang paling besar pun, doa adalah jalan untuk menemukan kekuatan. Mungkin doa kita belum dijawab, mungkin terasa hening, tetapi ketekunan dalam doa membuat hati kita melekat pada Tuhan, dan disitulah kita menemukan damai sejahtera yang melampaui akal. Hari ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah aku bisa tetap bersukacita meskipun keadaan tidak berjalan sesuai harapan? Saat masalah datang, apakah aku belajar bersabar, atau justru mudah mengeluh? Apakah aku sudah menjadikan doa sebagai bagian yang tekun dari hidupku, atau hanya sekadar pelarian sesaat? Janji Tuhan apa yang bisa aku pegang hari ini sebagai sumber kekuatan dan sukacita? Saudara, penderitaan bukanlah akhir dari cerita orang percaya dalam Kristus. Penderitaan adalah proses yang menguatkan, bukan menghancurkan. Sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh pengharapan akan janji Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap bersukacita, bersabar, dan bertekun dalam doa. Karena pada waktunya, Tuhan akan memulihkan, menguatkan, dan menggenapkan janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami bahwa sukacita sejati bukan datang dari keadaan, tetapi dari pengharapan di dalam Engkau di tengah penderitaan. Ajari kami untuk tetap bersukacita saat menghadapi kesesakan. Ajari kami untuk bersabar, dan dalam setiap keadaan, kuatkan kami untuk terus bertekun dalam doa. Ya Tuhan, mungkin hari ini, ada di antara kami yang sedang menghadapi sakit, masalah keluarga, pekerjaan, atau pergumulan batin.
Engkau tahu air mata kami, Engkau tahu jeritan hati kami percaya. Engkau sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Peganglah tangan kami, ya Bapa, agar kami tidak goyah. Berikan kami hati yang selalu berharap, iman yang tidak mudah menyerah, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Teduh Sejenak AI. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu kasihi. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetaplah teduh dalam hadirat Tuhan. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.